Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Sebelum kita masuk ke proses belajar, Ibu persilakan kepada masing-masing untuk mengecek sampah-sampah di mejanya. Saya persilakan. Sudah? Sudah, Bu. Kemudian Ibu persilakan kepada ketua kelas untuk mempersiapkan kegiatan belajar mengajar kita hari ini. Kepada ketua kelas, Ibu persilakan. Bersedia, siap. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 4. Baik teman-teman semua, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih kepada ketua kelas. Selanjutnya Ibu akan mengecek hadirannya, tetapi Ibu mau bertanya dulu nih, apakah dari anak-anak sekalian ada teman kalian yang sempat izin atau tidak hadir hari ini? Ada, Bu. Siapa? Tirta Mainsari, Bu. Oh ya, terima kasih kepada ketua kelas. Nanti beritahu kepada Tirta Mayangsari untuk membawa surat izin ke dokternya itu minggu depan ya. Baik, Bu. Oke anak-anak, kemudian Ibu akan mengecek hadirannya. Jumaintan Dahaman, Hadir, Bu. Sri Wulandari, Hadir, Bu. Ingki, Hadir, Bu. Evita Sari, Hadir, Bu. Nur Wahida, Hadir, Bu. Citra Wahyuni, Hadir, Bu. Alia Felisa, Hadir, Bu. Irawati Oke, Hadir, Bu. Nadira Dara Budiman, Hadir, Bu. Nur Afifa, Hadir, Bu. Lita, Hadir, Bu. Lasmi Astuti, Hadir, Bu. Hardian, Hadir, Bu. Asmiati Ramli. Hadir, Bu. Alhamdulillah banyak ya anak-anak dari Ibu yang bisa sempat hadir hari ini. Jadi Ibu akan menampilkan materi kita hari ini. Jadi anak-anak, materi kita hari ini adalah pergeseran kesetimbangan dan kesetimbangan dalam industri. Tapi sebelumnya Ibu mau tanya dulu nih, masih ada nggak sih anak-anak dari Ibu yang ingat materi minggu lalu? Kalau ada, silakan angkat tangan. Saya, Bu. Yang benar berkomentar? Materi sebelumnya yaitu kesetimbangan zat, laju reaksi, konsentrasi zat, laju reaksi, dan kesetimbangan dinamis, Bu. Nah, kalau tadi kan kamu sudah menjelaskan tentang konsentrasi, laju reaksi. Kamu bisa menjelaskan lebih rinci lagi? Laju reaksi adalah perubahan konsentrasi reaktan atau produk persatuan waktu. Kemudian kalau konsentrasi suatu zat itu merupakan ukuran yang menunjukkan banyaknya zat terlarut dalam suatu larutan atau campuran. Wow, berikan tepuk tangan kepada Jumaintan Ahmad. Oke anak-anak, kita lanjut ke materi ini, di mana materi minggu lalu itu masih berhubungan dengan materi hari ini. Nah, materi hari ini kan tentang pergeseran kesetimbangan dan kesetimbangan dalam industri. Tapi sebelumnya kita harus tahu nih apa saja capaian pembelajaran kita hari ini. Jadi capaian pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik mampu menjelaskan reaksi kesetimbangan di dalam hubungan antara reaksi dan hasil reaksi. Kemudian serta mampu menyajikan hasil pengolahan data untuk menentukan tetapan kesetimbangan suatu reaksi. Kemudian tujuan pembelajaran kita hari ini adalah murid atau peserta didik itu dapat memahami pergeseran kesetimbangan dan faktor-faktor yang mempengaruhi kesetimbangan dalam industri. Ibu akan memperlihatkan suatu gambar, kemudian anak-anak Ibu sekalian coba perhatikan. Siapa tahu dari anak-anak sekalian bisa bertanya, kemudian menyimpulkan gambar ini apa sih yang ada dalam gambar. Nah, dari gambar ini ada nggak sih anak-anak Ibu
mau bertanya atau menyimpulkan dari gambar ini? Saya persilakan. Nah, wow, banyak juga ya. Saya persilakan kepada Citra Wahyuni. Baik Bu, di sini saya ingin bertanya, bagaimana kaitan antara gambar tersebut dengan faktor yang mempengaruhi pergeseran kesetimbangan Bu? Nah, yang siapa lagi? Ya Bu, Silakan kepada kita Sari. Ibu, dari gambar bagaimana untuk kita bisa ketahui arah pergeseran jika dipengaruhi oleh suhu, kemudian konsentrasi, tekanan, dan kondisi. Ada lagi? saya Bu. Ya. Silakan kepada Snyati. Dari saya Bu, dari gambar itu bagaimana kesetimbangan kimia itu bisa diterapkan dalam dunia industri Bu? Wah, ibu sangat senang kepada anak-anak ibu karena mereka kalian itu pengen atau banyak tahu begitu, pengen banyak yang kalian mau tahu. Nah, untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman kalian, ibu akan membagikan kelompok, di mana kelompoknya sudah ibu bagikan kan minggu lalu? Ya Bu. Nah, dari kelompok itu ibu akan membagikan lembar kerja, di mana masing-masing kelompok mengerjakan pertanyaan-pertanyaan yang ada di lembar kerja, kemudian akan mempresentasikan hasil diskusi kalian. Kemudian ibu juga akan membagikan materi ajarnya. Apakah dari setiap kelompok sudah menerima lembar kerja dan materi ajarnya? Ya Bu. Nah, di dalam lembar kerja itu ada 3 fenomena atau 3 kegiatan yang bisa kalian olah datanya, kemudian kalian dari masing-masing kalian itu akan mempresentasikan hasil diskusi kalian. Ibu persilakan untuk mengerjakan.
Jika dari salah satu kelompok sudah ada yang memperoleh datanya, langsung angkat tangan. Persilakan kepada kelompok 1. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nurwahida, perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, di mana pada lembar kerja pertama, pada proses OSWAT, pembuatan asam nitrat berlangsung melalui 3 tahapan, yaitu tahapan pembentukan nitrogen oksida atau NO, pembentukan nitrogen dioksida atau NO2, dan tahapan pembentukan asam nitrat atau HNO3, di mana pada proses ini terlibat reaksi 2NO direaksikan dengan O2 menghasilkan 2NO2. Dalam proses Haber-Bosch, kondisi optimum dicapai dengan tekanan tinggi, suhu sedang, dan katalis. Sedangkan pada lembar kerja kedua, dalam pembuatan amonia melalui proses Haber-Bosch memerlukan tekanan tinggi dan suhu sedang untuk hasil yang optimum karena reaksi eksoterm. Tekanan tinggi dan penghilangan amonia memperbesar hasil reaksi yang terjadi. Dan pada lembar kerja yang ketiga, proses kontak dalam pembuatan asam sulfat mulai dari konversi belerang hingga pembentukan oleum dan pengenceran menjadi asam sulfat murni. Tekanan tinggi dan suhu sekitar 400 derajat Celcius mendukung reaksi yang optimal. Baik, itu saja Bu, terima kasih. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Yang sudah juga Ibu persilakan. Saya Bu. Persilakan. Baik, perkenalkan nama saya Iki, perwakilan dari kelompok 2. Saya akan mempresentasikan data yang kami dapat berdasarkan LKPD yang telah Ibu bagikan. Pertama yaitu tahap awal dalam pembuatan asam nitrat. Tahap awal dalam pembuatan asam nitrat adalah oksidasi amonia dengan oksigen menjadi nitrogen monoksida pada suhu tinggi sekitar 850 derajat Celcius dengan bantuan katalis platina, di mana reaksi yang terjadi yaitu 4NH3 ditambah 5O2 menghasilkan 4NO ditambah 6H2O. Kemudian untuk reaksi yang terlibat dalam proses Ostwald itu terdiri atas 3 tahap. Untuk tahap pertama itu yaitu reaksinya 4NH3 ditambah 5O2 menghasilkan 4NO ditambah 6H2O. Untuk tahap kedua yaitu 2NO ditambah O2 menghasilkan 2NO2. Untuk tahap ketiga yaitu 3NO2 ditambah H2O menghasilkan 2HNO3 ditambah NO. Kemudian untuk arah reaksi pembuatan amonia. Reaksi pembuatan amonia itu terjadi ke kanan, yaitu N3 ditambah 3NH2 membentuk 2NH3. Reaksi ini bersifat eksoterm dan membentuk tekanan tinggi agar kesetimbangan bergeser ke kanan, membentuk lebih banyak amonia atau NH3. Kemudian kondisi menguntungkan untuk menghasilkan NH3 lebih banyak itu, yang pertama tekanan tinggi karena jumlah mol gas akan lebih sedikit di kanan. Yang kedua yaitu suhu sedang, yaitu sekitar 400 sampai 500 derajat Celcius. Meski suhu tinggi menurunkan rendemen, tetapi diperlukan agar laju reaksi cukup cepat. Yang ketiga yaitu menggunakan katalis besi dan segera memisahkan NH3 dari campuran reaksi. Selanjutnya yaitu kondisi yang menentukan agar dihasilkan SO3 lebih banyak. Yang pertama yaitu berdasarkan asal Le Chatelier, kondisi yang menentukan agar pembentukan SO3 lebih banyak yaitu tekanan tinggi. Karena reaksi pembentukan SO3 dari SO2 dan O2 melibatkan penurunan jumlah mol gas dari 3 mol gas menjadi 2 mol gas, maka kenaikan tekanan tinggi akan menggeser kesetimbangan ke kanan. Yang kedua yaitu suhu rendah hingga menjadi optimal, yaitu sekitar 400 derajat Celcius. Reaksi ini bersifat eksoterm menghasilkan panas, sehingga menurut asal Le Chatelier penurunan suhu akan mendorong reaksi ke kanan. Tetapi jika suhu terlalu rendah, laju reaksi menjadi lambat. Maka dipilihlah suhu optimal yaitu sekitar 400 derajat Celcius. Selanjutnya yaitu menggunakan katalis F2O5. Digunakan untuk mempercepat laju reaksi tanpa mempengaruhi posisi kesetimbangan.
Sekian dari saya, Bu. Terima kasih. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Kelompok 3 apakah sudah? Sudah, Bu. Saya persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami terkait LKPD yang diberikan. Untuk fenomena yang pertama itu, jelaskan tahap awal dalam pembuatan asam nitrat. Tahap awal dalam proses soal adalah oksidasi amonia NH3 dengan air. Kemudian, tuliskan reaksi yang terlibat dalam proses tersebut, yaitu 4NH3 ditambah 5O2 menghasilkan 4NO ditambah NH2O. Selanjutnya, untuk fenomena yang kedua, bagaimanakah reaksi pembuatan amonia terjadi? Reaksi antara nitrogen dan hidrogen dalam kondisi tekanan tinggi, suhu sedang, dan menggunakan katalis besi untuk menghasilkan amonia atau NH3. Selanjutnya, kondisi yang menguntungkan agar dihasilkan NH3 lebih banyak, yaitu digunakan tekanan tinggi, suhu sedang 450 sampai 500 derajat Celcius. Amonia segera dipisahkan dan katalis digunakan untuk mempercepat reaksi. Kemudian untuk fenomena yang ketiga, proses pembuatan asam sulfat, yaitu belerang dibakar menjadi SO2 kemudian dioksidasi dengan katalis F2O5 menjadi SO3 dicampur H2SO4 membentuk oleum, lalu ditambah air untuk menghasilkan H2SO4 murni. Selanjutnya, untuk kondisi agar diperoleh SO3 lebih banyak, yaitu menurut asas Le Chatelier, tekanan tinggi, suhu rendah, namun reaksi lambat, digunakan suhu sekitar 400 derajat Celcius dan katalis F2O3 agar hasil optimal. Mungkin itu saja. Terima kasih. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 3. Dan terakhir untuk kelompok 4. Kita persilakan. Baik, terima kasih karena memberikan kesempatan kepada kami kelompok 4. Ini saya selaku perwakilan dari kelasnya diskusi. Di sini kami telah menjawab beberapa pertanyaan yang terdapat dalam LKPD, di mana untuk LKPD pertama itu jelaskan tahap awal dalam Pembuatan asam nitrat. Nah, dari kami yaitu tahap awal dari pembuatan asam nitrat adalah oksidasi amonia atau NH3 menjadi nitrogen monoksida atau NO. Nah, proses ini itu dilakukan dengan memanaskan amonia menggunakan katalisis platina pada suhu tinggi dalam suasana oksigen. Untuk pertanyaan kedua yaitu tuliskan reaksi yang terlibat di dalam proses tersebut. Di sini kami ada 3 proses, ada 3 reaksi yang terjadi, yaitu yang pertama 4NH3 tambah 5O2 menghasilkan 4NO tambah 6H2O. Untuk reaksi yang kedua, 2NO tambah O2 akan menghasilkan 2NO2. Untuk reaksi yang ketiga, 3NO2 tambah H2O akan menghasilkan 2HNO3 tambah NO. Nah, untuk pertanyaan berikutnya, belerang itu dioksida dan belerang dioksida dapat dioksidasi lebih lanjut membentuk belerang dioksida. Jika dipanaskan dengan oksigen akan terjadi reaksi kesetimbangan sebagai berikut, yaitu 2SO2 tambah O2 akan menghasilkan kesetimbangan 2SO3. Dari reaksi di atas, ke arah mana reaksi akan bergeser jika pada suhu tetap sedangkan konsentrasi SO2 tidak besar. Jadi, jika SO2 diperbesar, reaksi yang akan itu dia akan bergeser ke kanan atau menuju pembentukan SO3. Nah, karena menurut asas Le Chatelier, sistem akan mengurangi konsentrasi SO2. Selanjutnya untuk LKPD yang kedua, yaitu bagaimana reaksi pembentukan amonia terjadi. Nah, dari kami itu menjawab reaksi amonia terjadi melalui proses Haber-Bosch, yaitu reaksi langsung antara nitrogen atau N2 dan hidrogen H2 menghasilkan amonia, yaitu NH3 dibantu oleh katalis besi dan tekanan tinggi. Yang berikutnya kondisi optimum untuk menghasilkan NH3 lebih banyak, yaitu ada suhu rendah, tekanan tinggi, amonia segera dipisahkan dan menggunakan katalis substitusi. Untuk berikutnya LKPD yang ketiga itu kami menjawab untuk proses pembuatan asam sulfat. Di sini kami yaitu ada belerang dibakar itu akan menghasilkan SO2. Untuk selanjutnya untuk SO2 tambah O2 itu akan menghasilkan kesetimbangan SO3 dengan katalis F2O5. Baik, itu saja dari kami kelompok 4. Terima kasih. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 4.
tadi kan sudah dipresentasikan oleh masing-masing kelompok, kemudian masing-masing kelompok juga sudah mempresentasikan yang diwakilkan oleh satu perwakilan. Ibu pengen nih satu orang saja yang mau menyimpulkan hasil diskusi kita hari ini. Ya, saya persilakan kepada Nurafifah. Ibu, terima kasih atas waktu yang diberikan. Jadi tadi semuanya kelompok sudah menjawab dari masing-masing LKPD. Saya bisa petik sedikit dari LKPD masing-masing LKPD-nya. Kesimpulannya, melalui yang LKPD pertama, melalui pembelajaran tentang proses oswald, siswa memahami bahwa reaksi kimia dalam industri sangat dipengaruhi oleh faktor suhu, konsentrasi, dan tekanan. Dengan menerapkan asas Le Chatelier, siswa dapat menjelaskan arah pergeseran kesetimbangan dan mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan menyelesaikan permasalahan kimia sederhana. Dan LKPD kedua juga saya mengambil kesimpulannya, yaitu proses Haber-Bosch memperkenalkan siswa pentingnya kondisi optimum dalam reaksi kimia industri seperti tekanan tinggi dan suhu tertentu untuk memperoleh hasil maksimal. Pembelajaran ini mendorong siswa berpikir analitis dan memahami bahwa teori kesetimbangan berperan besar dalam menentukan efisiensi reaksi kimia di dunia nyata. Dan LKPD yang ketiga, kesimpulannya yaitu pembuatan asam sulfat melalui proses kontak memberi wawasan pada siswa tentang bagaimana kesetimbangan kimia diterapkan dalam industri skala besar. Siswa belajar bahwa penggunaan katalis dan pemilihan kondisi reaksi yang tepat sangatlah penting untuk memaksimalkan hasil, sekaligus menumbuhkan sikap ilmiah dan berpikir sistematis. Mungkin itu saja Bu dari saya. Berikan tepuk tangan untuk Nurafifah. Nah, dari tadi sudah diberikan kesimpulan oleh Nurafifah, itu menandakan bahwa materi kita hari ini sudah selesai. Tapi Ibu mau memberikan tugas untuk dikerjakan di rumah. Tugasnya itu ada di buku yang sudah Ibu bagikan tadi. Nah, sekian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih kepada anak-anak Ibu yang sudah berpartisipasi dan sudah sangat aktif dalam proses pembelajaran hari ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak. Sampai jumpa lagi. Terima kasih kembali Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Nini Satrianingsi dengan tabuk A1 L1 22010. Alhamdulillah pada hari ini saya sudah melaksanakan kegiatan saya di mana menjadi salah satu tugas saya micro teaching. Hari ini materi yang saya ajarkan adalah pergeseran kesetimbangan dan kesetimbangan dalam industri. Nah, alhamdulillah menurut saya yang saya sudah laksanakan itu sudah cukup baik, walaupun masih banyak kekurangan yang harus saya perbaiki. Pertama itu kekurangan saya itu adalah kurang memberikan materi atau memberikan materi yang lebih luas lagi kepada peserta didik agar mereka dapat lebih mengerti lagi. Kemudian kekurangan saya kurang berinteraksi kepada peserta didik dan menanyakan apa saja yang mereka kurang mengerti dalam lembar kerja yang saya sudah berikan. Kemudian kelebihan yang sudah saya bisa perhatikan dalam kegiatan saya tadi adalah pertama, siswa-siswa yang saya memberikan arahan itu sudah sangat aktif, di mana mereka sudah sangat aktif dalam bertanya dan juga memberikan olahan data yang saya berikan dalam lembar kerja itu sudah sangat dikerjakan dengan baik. Dan juga peserta didik juga itu sangat aktif dalam bertanya dan juga berdiskusi dengan baik. Kemudian kelebihannya juga saya sudah memberikan tugas tambahan di rumah agar peserta didik itu dapat mengerjakannya di rumah. Itu saja yang dapat saya berikan refleksi diri saya. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih
kasih Nindi atas penampilannya simulasi yang kelima atau yang terakhir. Saya anggap penampilan dari Nindi ini sangat luar biasa. Kalau dari 8 keterampilan dasar mengajar sebagaimana yang telah kita pelajari selama ini, saya melihat untuk keterampilan membuka dan pengajaran sudah sangat bagus. Kemudian terutama dalam hal penguatan kepada pesertanya. Kemudian bagaimana Nindi berhasil menguasai kelas dengan sangat baik. Namun masih ada beberapa hal yang perlu Nindi bisa evaluasi, terutama dalam hal bagaimana ketika membuka pelajaran. Jadi tetap kita sebagai guru perlu melakukan pemberian motivasi supaya siswa kita mau melihat materi kita, mendengarkan materi kita. Ini materinya agak cukup berat, keseimbangannya bisa jadi materi ini siswa mempertanyakan kenapa kita harus belajar ke sini. Saya kira tadi yang diperlihatkan ada foto tentang industri, ini perlu membawa siswa kenapa sampai ada contoh industri, kemudian bagaimana sih keseimbangan kita dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jika hal ini dilakukan, siswa bisa menjadi lebih tertarik, ya, punya rasa ingin tahu belajar kita. Nah, itu yang perlu dilakukan. Kemudian berikutnya, tadi ketika sesi belajar kelompok saya melihat dia tidak melakukan pendampingan. Entah mungkin karena fokus ke melakukan observasi atau penilaian kelompok, namun kegiatan pendampingan sebagai salah satu dari 8 keterampilan dasar mengajar itu perlu dilakukan. Jadi itu yang perlu dikoreksi. Namun dari perspektif yang lain, dari 8 keterampilan dasar mengajar sebenarnya ini sudah menunjukkan peningkatan yang luar biasa dibandingkan dengan simulasi-simulasi sebelumnya, seperti kegiatan penguasaan materi, penguasaan kelas, kemudian bagaimana menggunakan media, dan bagaimana memberikan apresiasi kepada siswa. Ya, itu saja. Terima kasih. Keterampilan ini saya kira siap untuk melanjutkan kegiatan mengajar melalui